Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dengan NIM 24060120120016 dari kelas struktur data A1. Di sini saya akan membahas tentang list linear dengan representasi berkait atau pointer menggunakan bahasa C. Di sini saya dibantu dengan aplikasi CodeBlocks dalam merealisasikan proyeknya. Langsung saja, dalam membuat sebuah proyek, kita harus menambahkan file primitive list.h, file primitive list.c, dan main.list.c ke dalam proyek. Nah, file primitive list.h ini merupakan file header. Artinya, akan berisi prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dalam program. Nah, kalau kita lihat di file primitive list.h hanya berisi nama prosedur atau nama fungsinya saja beserta dengan parameternya. Di sini tidak dituliskan algoritmanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file primitive list.c. File primitive list.c ini merupakan file realisasi body. Maksudnya itu file ini merupakan realisasi body dari fungsi-fungsi dan prosedur yang ada pada file primitive list.h. Kalau kita lihat di sini ada fungsi list empty, create list, ataupun alokasi. Nah, kalau kita lihat di file primitive list.c terdapat juga fungsi list empty, prosedur create list, dan fungsi alokasi. Bedanya pada primitive list.c ini berisi realisasi body atau algoritmanya seperti ini yang dapat kita lihat. Nah, langsung saja saya akan membahas isi dari file ini. Yang pertama ada test list kosong. Pada test list kosong terdapat fungsi list empty. Fungsi list empty ini berguna untuk mengirim true jika listnya kosong. Berarti kalau listnya tidak kosong akan mengirimkan false. Selanjutnya ada prosedur create list. Prosedur create list ini berguna untuk membuat sebuah list kosong. Selanjutnya ada manajemen memori. Pada manajemen memori terdapat beberapa fungsi dan prosedur, diantaranya ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini berguna untuk mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen. Nah, kalau alokasinya berhasil, maka addressnya itu tidak nil. Selanjutnya ada dealokasi. Prosedur dealokasi berfungsi untuk melakukan dealokasi atau pengembalian address P. Singkatnya, dealokasi ini merupakan kebalikan dari alokasi. Selanjutnya ada pencarian sebuah elemen list. Dalam pencarian sebuah elemen list terdapat beberapa fungsi dan prosedur. Di antaranya ada fungsi search. Fungsi search ini berguna untuk mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Selanjutnya ada fungsi fsearch. Fungsi fsearch ini berguna untuk mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Nah, kalau ada, akan mengirimkan true. Kalau tidak ada, akan mengirimkan false. Selanjutnya ada prosedur ADR last. Prosedur ADR last ini berguna untuk mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur search break.
Prosedur search prep ini berguna untuk mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya sama dengan X. Selanjutnya ada primitif berdasarkan alamat. Yang pertama ada penambahan elemen berdasarkan alamat. Di sini ada beberapa prosedur dan fungsi. Yang pertama ada prosedur insert first. Prosedur ini berguna untuk menambahkan elemen pertama pada sebuah list. Selanjutnya ada insert after. Insert after merupakan prosedur yang berfungsi untuk menambahkan elemen setelah elemen tertentu pada sebuah list. Selanjutnya ada prosedur insert last. Prosedur ini berguna untuk menambahkan elemen terakhir pada sebuah list. Selanjutnya ada penghapusan sebuah elemen. Pada penghapusan elemen terdapat beberapa prosedur atau fungsi. Di antaranya ada prosedur del first. Prosedur ini berguna untuk menghapus elemen pertama pada sebuah list. Selanjutnya ada del last. Del last ini merupakan prosedur yang berguna untuk menghapus elemen terakhir dari sebuah list. Selanjutnya ada del after. Del after ini berguna untuk menghapus elemen setelah elemen tertentu dalam sebuah list. Selanjutnya ada primitif berdasarkan nilai. Di sini ada penambahan elemen. Dalam penambahan elemen ini terdapat beberapa prosedur dan fungsi. Di antaranya ada prosedur ins favors. Prosedur ini berguna untuk menambahkan elemen pertama pada sebuah list. Kalau kita perhatikan ins favors ini kegunaannya itu sama dengan yang insert first. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu kalau insert first dia itu merupakan primitif berdasarkan alamat, sedangkan ins favors merupakan primitif berdasarkan nilai. Selanjutnya ada ins velas. Ins velas ini merupakan prosedur yang berguna untuk menambahkan elemen terakhir pada sebuah list. Selanjutnya ada ins v after. Prosedur ini berguna untuk menambahkan elemen setelah elemen tertentu pada sebuah list. Selain itu juga ada penghapusan elemen. Pada penghapusan elemen ini terdapat beberapa prosedur atau fungsi. Di antaranya ada prosedur del first. Prosedur ini berguna untuk menghapus elemen pertama pada sebuah list. Selanjutnya ada del last. Del last ini berguna untuk menghapus elemen terakhir pada sebuah list. Selanjutnya ada del after. Del after ini berguna untuk menghapus sebuah elemen setelah elemen tertentu pada sebuah list. Selanjutnya ada proses semua elemen list. Pada proses semua elemen list ini terdapat beberapa fungsi dan beberapa prosedur. Di antaranya ada prosedur print info. Prosedur print info ini berguna untuk mengeprint atau mengoutputkan info-info yang ada pada sebuah list. Artinya dia akan mengoutputkan setiap elemen yang ada dalam sebuah list, seperti itu. Nah, kalau listnya kosong, maka akan mengoutputkan list kosong. Selanjutnya ada NB element. NB element ini merupakan fungsi. Fungsi ini berguna untuk mengirimkan banyaknya elemen list. Nah, kalau elemen listnya itu kosong,
artinya kan listnya itu empty atau list kosong. Nah, dia akan mengirimkan 0. Lanjut saja, kita akan membahas tentang mainList.c. mainList.c ini merupakan driver main dari sebuah program. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau pada mainList.c menginclude stdio.h, menginclude stdlib.h, dan juga menginclude primitive list.h. Nah, kenapa di sini kita include primitive list.h? Karena agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur yang ada pada file primitive list.h, yang mana yang sudah direalisasikan bodinya di file primitive list.c. Baik saja, maksud saya baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di sini terdapat sebuah kamus global yang isinya ada list A sama list B. Artinya A dan B ini bertipekan sebuah list. Selanjutnya ada C berupa info type, ada X, Y, Z, dan T yang merupakan address, dan juga D dan key yang merupakan address. Di sini saya menggunakan listnya ada 2 list, maksudnya agar tidak membingungkan, di mana nanti list A ini saya gunakan untuk primitif berdasarkan alamat, sedangkan kalau list B ini saya gunakan untuk primitif berdasarkan nilai. Langsung saja kita akan mengeksekusi programnya. Kita akan atur sebentar di sini agar tampilannya tidak membingungkan dan rapi. Oke, sudah hampir selesai. Nah, di sini pada algoritmanya pertama kali kita akan membuat sebuah list kosong. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam membuat list kosong kita dapat memanggil create list A. Nah, di sini juga ada create list B. Artinya kita bakalan membuat list kosong berupa list A dan list kosong berupa list B. Sebenarnya dalam pembuatan sebuah list menggunakan create list tidak akan ditampilkan di dalam hasil eksekusi seperti ini. Namun untuk menandakannya, saya membuat print list A sudah dibuat, print list B sudah dibuat. Hal ini hanya untuk menandakan bahwasanya si list A dan list B itu sudah dibuat seperti itu. Langsung saja setelah di-run, ternyata di sini list A-nya sudah dibuat dan list B-nya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat test list kosong. Nah, di sini saya membuat jika listnya tadi itu list empty, maka outputkanlah list A itu kosong. Nah, kalau tidak akan muncul list A sudah memiliki isi. Begitu juga untuk list B. Nah, di sini saya memanggil list empty dengan parameter B. Jadi nanti kalau B-nya itu merupakan list kosong, akan mengeluarkan list B kosong. Kalau tidak, list B sudah memiliki isi. Dan setelah kita jalankan, terlihat bahwasanya hasil eksekusi apakah list A kosong, dan apakah list B kosong, list B kosong. Masuk akal karena kita tadi baru membuat list tersebut dan belum menambahkan
elemen apapun di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang primitif berdasarkan alamat. Nah, pada primitif berdasarkan alamat, kita akan membuat pengisian elemen pertama list. Nah, karena ini merupakan primitif berdasarkan alamat, kita harus melakukan alokasi terlebih dahulu. Kita menggunakan alokasi di sini. Nah, alokasi 6. Ini maksudnya X sama dengan alokasi 6. Kita alokasikanlah si 6. Maksud saya, kita akan mengalokasikan address X dengan 6. Seperti itu. Setelah dialokasikan, si address X tadi akan diinsertkan ke list A menggunakan insert first. Jadi nanti yang 6 ini menjadi elemen pertama dari list A setelah insert first. Kita lihat di sini isi list A. Nah, di sini akan mengeprintkan info dari A. Artinya akan mengeprint atau mengoutputkan elemen yang ada pada A. Dan di sini juga ada in B element yang akan menghasilkan jumlah elemen yang ada pada list A. Setelah dijalankan, isi list A-nya itu 6, panjang list A-nya saat ini 1. Nah, berarti perintah ini sudah benar. Selanjutnya di sini kita alokasikan Y, kita alokasikan dengan 7. Nah, kita insert lagi. Kita insert first lagi si Y tadi ke list A. Nah, jadi nanti Y ini kan berupa address yang di dalamnya ada sebuah info yang bernilai 7. Nanti infonya ini akan menjadi elemen pertama dari si list A, seperti itu. Kita lihat saja langsung pada program. Isi list A 7, 6. Nah, benar. Si 7 ini ataupun info dari si Y sekarang menjadi elemen pertama pada list A. Dan panjang list A saat ini yaitu 2. Selanjutnya kita akan membuat pengisian elemen list setelah elemen tertentu. Di sini kita juga melakukan alokasi. Z kita alokasikan dengan 8. Kita insert after. Nah, di sini kita lihat kan nanti info dari address Z ini akan dialokasikan setelah info dari address Y. Nah, info dari address Y tadi itu kan 7 ya. Nah, jadi nanti si 8 ini akan diisi setelah info dari Y. Nah, dapat kita lihat dalam program ini mengisi elemen list setelah elemen tertentu. Nah, si 8 tadi sudah diisi setelah si 7. Berarti program ini bisa kita terima. Panjang listnya saat ini yaitu 3. Selanjutnya ada mengisi elemen terakhir list. Nah, kita alokasikan lagi si T, kita alokasikan dengan 9. Artinya nanti si T ini menjadi address. Nah, si T ini memiliki info yang isinya 9. Kita insert last. Jadi nanti info dari si T ini akan menjadi elemen terakhir dari list A gitu. Langsung saja setelah kita run tadi,
akan menghasilkan isi list 7, 8, 6, 9. Nah, berarti benar. Panjang listnya sekarang menjadi 4. Nah, di sini dia isi list A-nya yang 9 sudah menjadi elemen terakhir dari list A-nya. Selanjutnya, menghapus elemen pertama list. Di sini kita menggunakan del first dengan parameternya itu berupa list A dan address dari first atau address dari elemen pertama si list A. Nah, address dari elemen pertama list A kan Y. Nah, di sini kan 7 ya. 7 itu merupakan Y. Nanti si 7 itu akan dihapus. Seperti itu. Setelah kita jalankan programnya, menghapus elemen pertama list, isi listnya menjadi 8, 6, 9. Panjang list saat ini adalah 3. Ya, berarti programnya bisa kita terima. Selanjutnya, menghapus elemen terakhir list. Nah, di dalam menghapus elemen terakhir list, kita menggunakan del last dengan parameternya list A dan address T. Address T ini merupakan address dari elemen terakhir list A. Kita lihat di sini elemen terakhirnya yaitu 9 ya. Nah, 9 kan 9 itu dialokasikan kepada si T. Nah, jadi itu sudah benar. Nanti si 9 ini akan hilang. Setelah dijalankan del last, kita print info dan kita lihat NB elemennya, si 9 tadi juga hilang. Nah, menghapus elemen terakhir list, isi list A sama dengan 8, 6, 9-nya sudah dihapus dan panjang list A saat ini adalah 2. Selanjutnya, kita akan menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Di sini kita menggunakan del after dengan parameter list A, address X dan address Z. Jadi nanti kita akan menghapus elemen, maksud saya kita akan menghapus info dari address X setelah info dari address Y gitu. Maksud saya setelah info dari address Z. Nah, address Z ini kan memiliki infonya itu 8. Ya kan? Berarti nanti kita akan menghapus info si X. Nah, info X ini dia itu setelah 8. Nah, si X-nya tadi di sini berisi 6. Kalau kita lihat setelah kita jalankan programnya, menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Nah, si info dari si X atau 6 akan terhapus. Di sini isi listnya tinggal 8 dan panjang list A saat ini itu sama dengan 1. Berarti program ini juga dapat kita terima. Selanjutnya, primitif berdasarkan nilai. Seperti yang saya bilang di awal tadi, pada primitif berdasarkan nilai, saya tidak menggunakan list A, tapi saya menggunakan list B. List B-nya tadi sudah kita buat di awal. Maksud saya sudah kita create dan langsung saja di sini mengisi elemen pertama list menggunakan int favors. Nah, ini artinya kita akan menginsert atau menambahkan si angka 2 tadi ini menjadi elemen pertama dari list B. Kalau kita lihat di program, setelah kita run,
ternyata benar. Isi list B itu sekarang 2. Maksud saya isi list B itu sekarang angka 2 gitu. Dan panjang listnya saat ini 1. Selanjutnya kita memanggil ins favors lagi. Kita akan memasukkan si angka 3. Kita akan masukkan angka 3 menjadi elemen pertama dari list B. Kalau kita lihat di sini, ternyata benar isi list B sekarang 3, 2. 3 menjadi elemen pertama list B. Dan panjang listnya saat ini adalah 2. Selanjutnya kita mengisi elemen list setelah elemen tertentu. Kita menggunakan ins vafter dengan parameternya list B, angka 4 dan angka 2. Ini artinya apa? Artinya itu kita akan menginsert atau akan menambahkan angka 4 ini setelah angka 2 pada list B. Nah, kita lihat setelah kita jalankan programnya, isi list B sekarang 3, 2, dan 4. Nah, programnya tadi berarti sudah benar. Kita menginsert 4 setelah si 2. Di sini udah ada 4 setelah si 2, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi elemen terakhir list menggunakan ins filas. Ini artinya kita akan menginsertkan atau menambahkan si angka 11 menjadi elemen terakhir dari si list B, seperti itu. Dan kita lihat maksud saya mengisi elemen terakhir list B nya jadi 3, 2, 4, 11. Panjang listnya saat ini jadi 4. Berarti programnya juga dapat diterima. Selanjutnya menghapus elemen pertama list. Dalam menghapus elemen pertama list di sini kita menggunakan del vivers. Parameternya ini merupakan list B, dan di sini ada C yang merupakan info type. Jadi nanti kita akan menghapus elemen pertama dari sebuah list. Kita lihat setelah kita jalankan programnya, elemen yang terhapus adalah 3. Kenapa? Karena kan kita menghapusnya menggunakan del vivers. Kita menghapus elemen pertama dari list B. Nah, elemen pertamanya kan tadi 3. Nah, di sini berarti elemen yang terhapus adalah 3. Isi listnya sekarang 2, 4, dan 11. Panjang listnya 3. Selanjutnya kita akan menghapus elemen terakhir list menggunakan del filas dengan parameter list B dan C berupa info type. Nah, di sini nanti kita akan menghapus elemen terakhirnya. Kita lihat di sini menghapus elemen terakhir list, elemen terhapusnya 11. Nah, karena dia merupakan elemen terakhir list B. Dan isi list B yang sekarang yaitu 2, 4. Panjang list B saat ini atau yang sekarang menjadi 2. Selanjutnya menghapus elemen list setelah elemen tertentu. Di sini artinya kita akan menghapus, maksud saya di sini kita menggunakan del vafter. Parameternya di sini berupa list B, ada info type C, dan ada 2. Nah, di sini artinya kita akan menghapus si info type dari si C tadi setelah si elemen 2. Nah, kita lihat saja langsung pada programnya. Nah, setelah 2 kan ini 4. Nah, 4 ini nanti akan disimpan di info type si C. Makanya di sini dia sudah terhapus. Elemen yang terhapus adalah 4 dan isi list B sekarang tinggal 2.
panjang list B saat ini, yaitu 1. Selanjutnya ini sebenarnya hanya sebuah tambahan pencarian sebuah elemen list. Di sini saya menggunakan int favors saja. Saya membuat int favors-nya 3, 5, dan 9. Artinya 9 elemen pertama, 5 elemen kedua, dan 3 elemen ketiga, dan 2 yang tadi ini menjadi elemen terakhir. Nah, panjang list B-nya saat ini itu 4. Di sini saya menggunakan search dengan parameter B dan 9. Artinya kita akan mencari search tadi ini kan ini. Search itu berfungsi mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Nah gitu. Jadi nanti itu kita akan mereturnkan si address-nya gitu. Jadi kita cari ada nggak gitu address yang infonya itu sama dengan 9. Kalau ada, nanti address tadi itu kita akan inisialisasi ke D. Nah, nanti akan kita tampilkan berapa sih address-nya, seperti itu. Nah, setelah kita tampilkan ternyata ada gitu. Address-nya itu 11801984. Kenapa ada? Ya karena si angka 9 ini memang ada pada list B gitu. Nah, di sini kan list B isinya ada 9. Jadi programnya itu benar gitu. Dan ini ada fsearch ini kan mengembalikan true jika dia itu ketemu, dan mengembalikan false jika dia tidak ketemu. Parameternya list B dan address di sini ya, dan address D ini kan addressnya si 9. Berarti kan si 9 ini ada kan dalam list B. Nah, berarti akan mengembalikan true. Kalau mengembalikan true, di sini saya buat kalau dia true, berarti akan menampilkan pencarian ketemu kayak gitu. Di sini juga pencarian ketemu. Nah, info dari si address D tadi 9. Selanjutnya ada search spread. Maksud saya search spread. Nah, dapat kita lihat kalau search spread ini mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya sama dengan X. Jadi nanti gini, si search spread ini akan mencari sebuah address yang nilainya itu sebelum dari si 5 gitu. Kalau kita lihat di pada list ini, sebelum si 5 ini siapa? Si 9 ya kan? Berarti nanti dia akan mengirimkan addressnya si 9 gitu. Nah, address 9 tadi itu di sini dibuat menjadi address key gitu. Selanjutnya kita akan mengeprint atau mengoutputkan addressnya. Addressnya yaitu 11801984. Nah, kok bisa sama-sama di atas? Sama karena ya memang sama-sama address dari si 9. Dan pencariannya juga ditemukan.